Ya intinya pengen kayak orang-orang, suami seperti suami yang lain gitu. Sentuhkan setiap kita mau berhubungan ke Mr. P-nya laki-laki. Terpedaya wanita lain karena guna-guna, seperti menjadi persoalan yang terus ada. Menimpa banyak istri, pelet, guna-guna, dan segala yang beraroma metafisika sering membuat bangunan rumah tangga ambruk tanpa ampun. Dan inilah yang dialami Mbak Tri yang datang pada Kang Dadan mengadukan nasib pernikahannya yang berada di bibir jurang. Sang suami bukan hanya berpaling, tapi melupakan tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga. Lantas, apa yang dilakukan Kang Dadan untuk membantu Mbak Tri? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Permasalahan rumah tangga paling berat terjadi ketika salah seorang pasangan berpaling. Ini pula yang menimpa Mbak Tri. Dengan menahan tangisan, ia menceritakan kehidupan rumah tangganya yang tak sesuai dengan bayangan. Ia ingin suaminya kembali seperti umumnya suami. Ia juga ingin rumah tangganya kembali normal seperti rumah tangga lain yang jauh dari permasalahan berat. Beliau punya permasalahan mengenai rumah tangganya, dan kita lihat seperti apa dan bagaimana kiat dan solusinya di saya untuk menghadapi permasalahan yang mbaknya lagi hadapin. Dengan Mbak siapa? Tri, Mbak Tri, ada permasalahan apa yang bisa saya bantu? namanya keluarga rumah tangga, biar suami bener, jadi bikin nangis deh. Ya intinya pengen kayak orang-orang, suami seperti suami yang lain gitu. Kini rumah tangga Mbak Tri bukan hanya jauh dari harapan, tapi bagai malapetaka. Sebab suaminya sudah terpedaya wanita lain, sekaligus melupakan semua kewajibannya, termasuk menafkahi keluarga. Apa sih yang keluhannya, yang suami idaman, yang maksudnya yang seperti apa? Seperti suami-suami pada umumnya itu maksudnya seperti apa? Intinya jadi kepala rumah tangga yang baik aja nih mas, bukan istrinya yang kepala rumah tangga, bukan. Nah, itulah yang di masa saat ini istri yang menafkahi suami ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa bantu solusinya, kita bisa menyadarkan suaminya, dan supaya terhindar dari pelakor ya. Setiap suami tidur, bacakan surat Al-Fatihah ketika dia terlelap tidur, hembuskan ke mukanya dia. Nah, bagaimana kalau suami kita sudah kena pelakor, sudah kena rayuan dengan pelakor? Kalau usahakan kalau sudah kena seperti itu, kasih minum kelapa hijau sehari sekali. Itu untuk menetralisir apakah dia kena santet, apakah dia kena pelet, ataukah dia kena guna-guna.
Selain memberikan arahan untuk melakukan penanggalan, Kang Dadan secara khusus juga membuka rahasia merontokkan ilmu guna-guna yang sudah menjerat para suami. Itu untuk menyadarkan, untuk merontokkan disebutnya tuh, karena ilmu hodam kalau kena alat vital itu biasanya rontok. Kalaupun wanita itu mengguna-guna suami kita supaya balik ke rumah kita, balik sadar, ya itu seperti itu. Usapkan ke mukanya suami, itu untuk merontokkan, takutnya ada guna-guna ataupun mantra ataupun pelet ataupun susuk yang menempel di badannya suami, karena akan teringat-ingat terus kalau dia kena guna-guna. Setelah itu bacakan syahadat kalau muslim di langit-langit atas. Sentuhkan setiap kita mau berhubungan ke Mr. P-nya laki-laki. Sentuh. Supaya apa? Supaya dia teringat memorinya, supaya ingat terus terhadap istrinya. Lalu untuk apa Kang Dadan meminta foto dan rambut suami Mbak Tri? Banyak rahasia yang diungkap Kang Dadan untuk merebut kembali suami yang selama ini sudah dikuasai seorang pelakor. Salah satunya mengingatkan kembali para suami tentang perjuangan bersama saat mendirikan bangunan rumah tangga. Juga mengisahkan kembali perjalanan cinta yang sudah dilewati bersama-sama. Yang ketiganya adalah kalau sudah terlanjur benar-benar supaya dia sadar, supaya dia bertanggung jawab, ajaklah dia sesekali untuk melihat perjuangan mbaknya mencari uang dan melihat betapa susahnya, seperti itulah. Jadi ajarkan sedikit-sedikit dan berikan gambaran bahwa kita rumah tangga itu sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Upaya spiritual untuk mengembalikan suami Mbak Tri terus dilakukan. Fase berikutnya, Kang Dadan meminta foto dan rambut suami Mbak Tri yang sudah terjerat ulah pelakor. Foto dan rambut itu akan dimantrai untuk kemudian disimpan di pendaringan atau tempat beras. Di dalam tubuh manusia itu ada dua roh, roh ilahi, roh idofi. Roh idofi itu adalah perasaan sukma sejati. Sukma sejati itu bisa diperdaya ataupun diikat sama seseorang. Pelet, tenung, ataupun santet, ataupun segalanya itu, guna-guna segala macamnya itu bisa. Sukma itu adalah perasaan, memorinya yang dia bisa kendalikan oleh manusia. Kamu pegang, foto, rambutnya, bacakan, zikirkan terus. Setiap sholat, setiap ibadah bacakan. Setelah itu simpan di tempat beras. Terus panggil namanya dia. Kalau dia kabur meninggalkan kita, suami kita, gitu maksud saya. Gitu. Itu yang bisa dilakukan kamu di rumah. Dan untuk melengkapi semua ritual mengembalikan keharmonisan rumah tangga, Kang Dadan melakukan buka aura. Dengan kemampuan spiritualnya, Kang Dadan membuka aura Mbak Tri agar sang suami bukan hanya kembali, tapi sekaligus sadar tugasnya sebagai suami. Setelah tadi saya tips dan triknya saya ajarkan, setelah ini saya bukakan aura namanya. Buka aura ini tujuannya untuk supaya kamu terlihat cantik, menarik, menawan di depan mata suami. Jadi air ini saya sudah doakan sebelumnya, mbaknya minum dulu. Baca syahadat 3 kali auranya dia. Sebab, istighfar. Tarik
nafas. Istighfar. Tarik nafas, buang. Oke, buka matanya. Setelah ini, mbaknya setiap mau ketemu dengan suami, menjamu suami, teteskan di kening, di mata ketiga. Tujuannya adalah supaya pertama, supaya menarik, supaya terlihat oleh suami. Itu yang terpenting ya. Saya simpan sini. Setelah ini kita akan membersihkan atau membereskan pelakornya. Lalu apa yang terjadi saat foto pelakor yang diserahkan Mbak Tri tiba-tiba terbakar? Niat Mbak Tri memang besar. Ia ingin rumah tangganya kembali seperti semula, sehingga berusaha merebutnya kembali dari tangan pelakor. Untuk upaya itu, Mbak Tri menyerahkan foto si pelakor kepada Kang Dadan untuk diritualkan. Di sini mbaknya sudah membawa foto pelakor, jadi saya berusaha untuk menyadarkan ataupun mengembalikan apa yang sudah dia kirim terhadap suaminya. Allah. Foto wanita yang telah merusak rumah tangga Mbak Tri kemudian diritualkan dan tiba-tiba terbakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berusaha untuk mengembalikan apa yang pernah dia kirim. Jadi izin Allah semuanya akan kembali kepada yang dia perbuat. Rangkaian merontokkan guna-guna yang menerpa suami Mbak Tri selesai. Pembersihan hingga buka aura juga telah dilakukan. Kini, wanita berhijab itu merasakan ada kelegaan di hatinya. Lega karena ada harapan rumah tangganya bisa kembali seperti sebelum ada aksi pelakor. Ya, terima kasih pemirsa Ganjil Misteri sudah mengikuti semua rangkaian yang saya lakukan terhadap penanganan rumah tangganya Mbak di sebelah saya. Itulah sekelumit rumah tangga, sekelumit permasalahan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan saya memberikan tips dan memberikan trik untuk mensiasati ataupun untuk menjaga supaya pasangan dan rumah tangga kita tetap langgeng. Yang dirasa tangan kayak di strum, sama sini jidat kayak strum. Iya, padahal kan dipegang pakai tangan ya, lega aja. Ya pokoknya plong gitu, jadi plong aja deh. Iya, ke dalam banget kayak udah cerita begini mah kayaknya. Ya udah, habis gimana ya, mengalir dengan sendirinya sih Mas. Oh, jadi udah merasakan. Iya, emang udah ya? sebenarnya buat apa? Buat orang pada tahu. Tapi emang ya begini. Pelet atau guna-guna rupanya tetap menjadi cerita yang sering merusak hubungan asmara bahkan rumah tangga. Sejak lampau hingga di era masa kini, ilmu pelet tetap aktual serta dipraktekkan secara nyata.
Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.